Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Menjelaskan konsep ruang dan waktu dengan memberi contoh adanya konektivitas antar ruang dan waktu. 2. Menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, dan menghargai antar sesama. 3. Mensyukuri keadaan alam terhadap aktivitas ruang dan waktu. Sudahkah kalian mengetahui tentang apa arti dari ruang? Arti dari ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Waktu. Siapakah di sini yang mengerti apa arti dari waktu? Waktu atau masa adalah seluruh rangkaian proses atau keadaan yang berada atau sedang berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau merupakan lama berlangsungnya anak-anak aspek-aspek dari waktu, yaitu dalam aspek waktu dapat pula dinamakan konsep waktu. Konsep waktu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Waktu lampau. Waktu lampau adalah suatu kegiatan yang sudah berlangsung sangat lama. Yang kedua adalah waktu sekarang, yaitu suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang, yaitu suatu kegiatan. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan menurut para tokoh. Menurut Sukma Atmaja tahun 1801, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Bayangkan jika kamu berada di sebuah ruang, misalnya ruang kelas. Ruang kelas tersebut tidak hanya lantai, tetapi juga ada udara, langit-langit atau plafon, dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang permukaan bumi. Ibaratnya bumi yang kita pijak tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga ada unsur lainnya. Tentang keterkaitan ruang udara terhadap waktu. Semuanya pasti pernah mengetahui tentang bumi. Bumi merupakan tempat tumbuh kembangnya makhluk hidup di dalamnya. Kita sadari atau tidak, bumi merupakan sebuah ruang yang sangat luas dan memiliki berbagai makhluk hidup di dalamnya. Contohnya, pada ruang lapisan atas tata surya atau yang kita sebut lapisan atmosfer yaitu lapisan udara permukaan bumi yang mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Contohnya, manusia menghirup oksigen menjadi udara, dan lapisan troposfer dalam permukaan bumi yang menjadi jalur perlintasan pesawat terbang di lapisan. Pelajari tentang keterkaitan ruang perairan terhadap waktu. Ruang perairan mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Contohnya, ada laut, sungai, danau, dan pantai, dan yang lainnya. Dan di bawah permukaan bumi, contohnya air tanah, yang sangat memiliki banyak manfaat. Seperti di laut, bagi para nelayan dapat dipakai sebagai mata pencaharian mereka dalam memperoleh hasil laut.
seperti aneka ikan laut dan biota laut. Contohnya itu bisa kita lihat dalam gambar. Ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut bersama teman-temannya. Manfaat ruang perairan bagi manusia juga sangat banyak. Dapat dikonsumsi menjadi air minum melalui proses pengolahan. Ruang daratan, keterkaitan ruang daratan di permukaan bumi terhadap waktu. Di permukaan bumi terhadap waktu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan di dalam permukaan bumi. Sedangkan di permukaan bumi dapat meliputi kebutuhan manusia terhadap hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari dengan cara membuka lahan. Contohnya dalam gambar adalah perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, batas masing-masing ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya hidup yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi, dalam hal ini mengamati lingkungan sekitar kita. Coba sekarang perhatikan sekeliling kamu. Bandingkan dengan teman kamu. Keterkaitan antar ruang dan waktu di lingkunganmu dengan tempat lainnya dilihat dari keadaan fisik, misalnya tanah, air, batuan, tumbuhan, dan hewan, maupun keadaan masyarakatnya. Pasti semuanya memiliki perbedaan, tapi sekarang tugasnya adalah apa perbedaan yang ada. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang waktunya memberikan contoh. Contohnya adalah bila kamu bertempat tinggal di ibu kota seperti kota DKI Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia, dan teman kamu berteman tinggal di daerah pedesaan di daerah Jawa. Apa perbedaan antara konektivitas di daerah kota besar dan di daerah? Anak-anak, sekarang waktunya memberikan jawaban dari contoh sebelumnya. Kondisi geografis fisik di kota pastinya lebih modernitas dan penduduknya tinggal secara heterogen dari berbagai suku bangsa. Sedangkan di desa pastinya lebih tradisional dan penduduknya lebih homogen. Yang kedua adalah memiliki pola hidup konsumtif dan gaya hidup yang cenderung mewah dan sangat mementingkan kehidupannya sendiri, pastinya ada di kota. Sedangkan teman kamu yang berada di pedesaan pastinya lebih bergotong royong. Konektivitas ruang dan waktu dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya kebutuhan akan bahan bakar minyak. Salah satu kebutuhan hidup yang mendasar pada saat ini adalah kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, bahan bakar minyak didatangkan dari daerah penghasil minyak seperti Cepu, Blora, Jawa Tengah, ke daerah lain yang tidak menghasilkannya. Maka pada saat itu terjadilah konektivitas dan kesaling ketergantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dan daerah lain yang membutuhkannya. Nah, berikut ini merupakan peta lokasi kilang minyak di Indonesia. Coba kalian perhatikan. Di beberapa pulau, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Papua, terdapat beberapa kilang minyak. Terutama di Pulau Sumatera. Coba anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan di daerah mana kilang minyak tersebut berada? Betul, Sumatera Utara. Sumatera Barat. Kebutuhan barang industri. Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk tersebut, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan barang pangan, sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang industri dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota.
Kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Dalam hal ini, contohnya adalah ketika kita melihat job fair. Banyak sekali lowongan pekerjaan, tapi banyak juga peminat pekerjaan tersebut. Konektivitas antar ruang mencakup seluruh aspek dan bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Hal ini terjadi karena manusia selalu memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh manusia? Macam-macam kebutuhan menurut sifat. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani, bersifat materi. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan ini antara lain makanan, pakaian, dan perumahan. 2. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, yaitu mobil. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya pesawat jet. Kebutuhan menurut waktu. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya itu adalah pendidikan. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya itu adalah liburan. Kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan dan aspek waktu. Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan, abad, dan seterusnya. Waktu terus bergerak maju, yaitu dari masa lalu ke masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan waktu, karena tidak ada manusia yang dapat melangkah mundur ke masa lalu atau melompat maju ke masa depan. Hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu tidak dapat diubah kembali, karena kita tidak bisa pergi ke masa lalu untuk mengubahnya. Demikian pula hal yang akan terjadi di masa mendatang tidak dapat diketahui dengan pasti karena kita tidak dapat melompat ke masa depan. Maka manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya selalu. Manfaat mempelajari konektivitas ruang dan waktu. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau membantu kita memahami perubahan dalam perkembangan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik, hingga kita memperoleh pembelajaran tentang sebab akibat, baik buruk atau benar salah yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Anak-anak, setelah kita menyaksikan materi konektivitas ruang dan waktu, selanjutnya kita akan melihat video penanggulangan bencana banjir. Aktivitas manusia yang beragam
termasuk pembalakan liar di hutan, merupakan aktivitas yang dilarang oleh pemerintah. Hutan yang seharusnya menjadi lahan hijau untuk menyerap air justru malah ditebang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti aktivitas manusia lainnya, kita lihat membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai. Tuh, kalian lihat dampaknya apa? Ketika hujan terjadi, kemudian kita lihat banyak material-material sampah, kayu, ranting-ranting ikut mengalir ketika datangnya air hujan. Kita sadari atau tidak, mengalirnya sampah-sampah dan air hujan tersebut karena tidak adanya lahan penyerapan dari pohon-pohon yang sudah ditebang. Akibatnya apa? Banjir meluas di daerah kita. Lantas, bagaimana harus kita menanggapinya? Ibu-ibu dan adik-adik saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di sini ini untuk sosialisasi penanggulangan bencana banjir. Ya, mungkin ada dari Bapak, Ibu atau adik-adik yang tahu kenapa bencana banjir bisa terjadi? Aku tahu, Kak. Kata Bu Guru, soalnya banyak orang-orang yang suka buang sampah sembarangan di sungai. 100 buat adik. Betul sekali. Salah satu penyebab terjadinya banjir karena banyak orang-orang membuang sampah di sungai. Yang akhirnya sampah menumpuk dan mengganggu kelancaran aliran air di sungai. Serta terjadinya pendangkalan, menyebabkan air sungai meluap. Apabila terjadi hujan selama 2 jam terus-menerus dengan tebal lebih dari 60 mm per jam pada alat pengukur curah hujan, maka potensial terjadi bencana banjir. Pak Adi, bagaimana dengan pembalakan atau penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab? Pembalakan liar atau penebangan pohon secara liar ini dapat mengakibatkan kemampuan tanah sebagai penangkap air akan hilang. Air hujan akan mengalir dengan cepat ke hulu sungai disertai dengan terbawanya lumpur. Aliran sedimen dasar sungai bergerak sangat cepat ke arah hilir. Akibatnya, daerah hilir permukaan air naik, sungai akan meluap, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan lingkungan serta kebersihan sungai dan saluran drainase. Demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, penjelasan singkat saya tentang penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya, sekarang kita akan melakukan tugas proyek observasi. Buatlah 4 kelompok. Masing-masing kelompok mengamati dan menelusuri informasi tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk di daerah masing-masing. Daerah tersebut harus rumah kalian di kota atau kampung halaman kalian yang di desa. Kalian dapat menelusuri informasi tersebut dari berbagai sumber yang dilengkapi dengan dokumentasi. Setiap kelompok membahas satu dari 4 topik di bawah ini. Kelompok 1 membahas tentang iklim dan aktivitas pertanian. Informasi tentang iklim yang ditelusuri mencakup keadaan suhu udara, besaran curah hujan, awal dan akhir musim hujan, dan musim kemarau. Informasi juga mencakup aktivitas penduduk yang dipengaruhi oleh iklim di daerah kalian masing-masing. Kelompok 2 membahas bentuk muka bumi. Informasi yang ditelusuri mencakup keadaan umum bentuk muka bumi di daerah kalian masing-masing. Misalkan nama-nama gunung, nama pantai, serta aktivitas penduduk yang dominan pada masing-masing bentuk muka bumi. Dan kelompok 3 membahas aktivitas penduduk. Informasi yang ditelusuri mencakup ragam aktivitas penduduk yang dominan di daerah kalian masing-masing dan gambaran umum tentang bagaimana aktivitas tersebut dilakukan. Yang terakhir, kelompok 4 membahas flora dan fauna. Informasi yang ditelusuri mencakup
jenis flora dan fauna yang banyak ditemui, flora dan fauna yang sudah langka, dan flora fauna yang khas di daerah kalian masing-masing. Setelah kalian mengobservasi, 1. Sajikan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan singkat. Selanjutnya, lengkapilah hasil pengamatan dengan gambar yang sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas. Waktu untuk melakukan tugas ini yaitu selama 2 minggu. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah konektivitas ruang dan waktu adalah keterkaitan antara suatu tempat dengan kondisi lingkungan dengan saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki pengaruh dan berdampak bagi makhluk hidup, dalam hal ini aktivitas penduduk. Anak-anak, sekian dari pembelajaran hari ini mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Mohon maaf bila ada informasi yang berkenan atau salah-salah kata. Terima kasih, selamat belajar.